Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa kembali saat ini dengan Jos di sini. Ya, teman-teman, Jos di sini mau kasih pengumuman buat kita semua. Jos mau kasih pengumuman tentang acara Paskah kita. Acara Paskah kita akan dilakukan secara online lewat channel YouTube. Jadi, teman-teman bisa ikuti hari Minggu tanggal 4 April jam 8 pagi dengan tema Ku bersukacita Yesus bangkit. Hore! Ya, begitulah. Ya, jadi teman-teman boleh ajak semua untuk ikuti acara Paskah kita secara online ini. Ya, kita bersama-sama bersukacita karena Yesus telah bangkit. Nanti acaranya banyak teman-temannya. Ada drama Paskah, ada nyanyian, pujian, dan juga ada Jos tentunya ya. Oke, jangan lewatkan ya. Ingat, hari Minggu tanggal 4 April jam 8 pagi. Jangan lewatkan ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketiga. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sudahkah hari ini kita memanfaatkan atau memakai waktu kita dengan bijak? Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang menggunakan waktu mereka dengan asal-asalan. Mereka menjadi orang-orang yang mungkin malas. Mereka menjadi orang yang mungkin menikmati segala keinginan mereka. Mereka ada yang mungkin menggunakan waktu mereka dengan foya-foya, menggunakan waktu mereka dengan menghabiskan segala sesuatu untuk membeli apa yang mereka mau, dan tanpa pernah memikirkan bahwa sesungguhnya waktu ini akan berhenti. Tetapi Bapak Ibu sekalian, satu sisi lain ada orang-orang yang sungguh tahu bagaimana cara menggunakan waktu dengan baik, bagaimana cara membuat hidupnya berarti, bagaimana cara membuat hidupnya menjadi berkat bagi orang lain, dan bagaimana cara membuat hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, dua tipe orang yang seperti ini itu sedang dibahas di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2 sampai 3 ini. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, surat 1 Petrus ini dituliskan oleh Petrus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka adalah orang-orang yang sudah percaya Kristus. Bapak Ibu sekalian, Rasul Petrus ingin menguatkan mereka sebagai orang-orang pendatang. Nah Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang pendatang, mereka seharusnya memakai hidup mereka seperti yang Tuhan mau.
Bahkan di 1 Petrus pasal 4 ini, Rasul Petrus katakan kepada mereka supaya mereka jangan membuang-buang waktu yang telah Tuhan berikan dalam hidup mereka untuk hal-hal yang berbau duniawi, untuk hal-hal yang berbau hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan lain sebagainya, yang hanya berpusat kepada diri mereka sendiri sehingga mereka tidak peduli kepada Tuhan. Rasul Petrus mengatakan dan mengingatkan mereka bahwa ingat, kamu hidup dalam dunia ini sementara. Waktu yang dijalani oleh kita ini sewaktu-waktu, suatu saat nanti pasti akan berhenti. Dan kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukankah Kristus mati buat engkau dan saya untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang punya hidup lebih berarti? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan kita pakai hidup kita, waktu-waktu yang ada ini, untuk kesenangan-kesenangan kita pribadi sehingga tidak mengindahkan Tuhan dalam hidup kita. Mari dari waktu-waktu yang ada yang diberikan oleh Tuhan ini, kita terus merefleksikan dan bertanya pada diri kita sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan dan sesama? Apa yang bisa saya perbuat untuk menjadi berkat bagi orang lain? Apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu sekalian, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, di renungan Sabtu Sunyi ini, besok kita akan menyambut Paskah. Dan biarlah di Sabtu Sunyi ini kita kembali merefleksikan bahwa Yesus telah memberikan nyawanya buat engkau dan saya. Dia ingin menjadikan kita orang-orang yang punya arti dalam hidup ini. Dia ingin menjadikan kita pribadi-pribadi yang sungguh mengerti tujuan kita hidup dalam dunia ini, yaitu mengerjakan kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita, dan kita boleh menjadi orang-orang yang bijak di dalam menggunakan waktu yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh mendengarkan renungan yang singkat tentang bagaimana kami seharusnya sebagai anak-anak Tuhan menggunakan waktu yang diberikan dalam kehidupan kami. Jadikan kami orang-orang yang bijak ya Tuhan, di dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Di dalam kami hidup dalam dunia ini, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa, menyerahkan untuk pemerintah kami yang akan terus berusaha untuk membawa bangsa Indonesia ini keluar dari pandemi ini. Ya Tuhan, boleh memberkati proses vaksinasi yang ada sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rangkaian Paskah yang akan dilangsungkan oleh seluruh orang-orang Nasrani di Indonesia ini maupun di seluruh dunia pada esok hari. Kiranya Tuhan boleh memimpin, memberkati, sehingga seluruh rangkaian acara Paskah boleh menjadi bermakna bagi setiap kehidupan orang percaya. Jauhkanlah ya Tuhan dari segala aksi-aksi teror yang belakangan ini juga menimpa Indonesia. Kiranya Tuhan boleh menyertai gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia maupun dunia. Dan sebentar ya Tuhan, kami juga akan istirahat. Dan Tuhan boleh memberkati istirahat kami pada malam hari ini, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.